sahabat-sahabat yang baik, ke yang beda agama, kepada sesama yang beriman, ya. Agak heran juga saya di masjid pada saling mendengki. Ada muadzin dengan muadzin dengki, coba itu. Sampai disembunyikan mikrofonnya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya agar mohon ampunan untukmu, agar Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan cahaya yang terang, dan Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Udahlah, mau bahagia sing saya. Bagaimana sifat rahmat kita kepada yang berbeda agama? Loh, orang yang berbeda agama itu sama-sama satu turunan, Aki Adam dan Nenek Hawa. Benar? Walaupun akidahnya beda, tapi sama-sama manusia, sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin selamat, sama-sama ingin mulia. Hanya masalahnya belum dapat hidayah. Memang orang yang tidak beragama Islam ada yang tidak tahu sama sekali tentang Islam. Apa itu Islam? Tidak tahu siapa Allah Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Ada yang betul-betul zero pengetahuan tentang Islam. Terus gimana kita? Kasih tahu. Jadi contoh Islam yang benar, bantu supaya orang paham, ya. Perkara jadi atau tidak Islam itu mah hidayah. Ada orang non-Islam yang tahu Islam tapi salah yang diketahuinya. Islam itu kumuh, Islam itu kekerasan, Islam yang salah-salah. Mau marah kepada mereka? Bagaimana mungkin marah kepada yang belum ngerti? Ya, kita harus bantu yang salah pemahaman, diperbaiki pemahamannya. Masa orang tidak ngerti ujuk-ujuk dimarahin? Salah dong kita, betul? Ada juga yang tahu Islam, percaya nih Islam benar, tapi susah lihat buktinya. Saya baca Islam teh bersih, nah karucel begini. Cari tempat wudhu pakai hidung. Nah, mulai pesing nih. Temennya di kantor, ya sholat, ya umroh, ya koruptor, ya. Ada temennya pakai jilbab, gibah. Jadi mana nih? Coba, ada tuh yang percaya ada Islam tuh baik, tapi sulit cari bukti. Apa? Mau marah kita? Bantu dong, kasih tahu buktinya, minimal kita yang jadi bukti. Lah orang bagaimana tahu Quran? Karena nggak pernah baca. Kita dong yang jadi bukti Quran buat mereka, betul? Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, kalau mau menyeru orang ke jalan Allah dengan cara yang hikmah, harus dengan kasih sayang. Di antaranya ya memahami. Tiap orang teh beda-beda. Ada juga yang sebel ke Islam, ya ini hak dia mau sebel, ya sepanjang tidak mengganggu, ya mual sendirilah, ya.
yang harus disikapi dengan adil, yang tidak suka kepada Islam dan berbuat menzolimi. Nah, ini harus bertindak proporsional. Rahmatan lil alamin begitu. Jadi jangan asal lihat beda agama kemudian marah. Coba kalau kita yang takdirnya jadi dia, ya dipelototin aja. Nah bener asli Islam teh garalak ya, sesuai dengan berita. Oh sih, tuh geningnya. Begitu sahabat-sahabat yang baik, yang beda agama kepada sesama yang beriman, ya. Agak heran juga saya di masjid pada saling mendengki. Ada muadzin dengan muadzin dengki, coba itu. Sampai disembunyikan mikrofonnya. Nyari apa nih ya? Kalau nyari keridhaan Allah mah niat mau azan, tiba-tiba ada yang azan, kita udah sampai niatnya. Kita nggak jadi azan, boleh jadi dihalangi oleh Allah dari niat yang salah. Berapa banyak yang azan niatnya ingin diketahui kemerduan suaranya? Berapa banyak yang azan niatnya supaya mempesona orang lain? Dan Allah tahu niat. Menjelang azan mati. Atau yang tadinya udah lembut tiba-tiba rebek. Oh, waduh. Boleh jadi itu pertolongan Allah, ya. Udah, jangan suka sebel sama saudara sendiri ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Begitu aja sederhananya. Mau dipelototin tidak? Jawab hadirin. Jangan bikin saya emosian. Mau dipelototin? Ya udah, jangan pelotot-pelotot. Mau dimarahin orang lain? Jawab. Ya udah, nggak usah marah-marah. Mau dijitak? Enggak. Apa yang kita tidak mau jangan lakukan ke orang lain. Mau disayang orang lain, kita yang nyayangin. Mau diberi oleh orang, jaga harga diri hadirin ya. Kita yang memberi duluan. Pokoknya nih, kalau kita melakukan kesalahan, apa yang kita inginkan orang lain bersikap kepada kita? Dimarah, dibiarkan, atau dinasehati untuk kebaikan? Jawab. Kita kan ingin dinasehati untuk kebaikan. Di depan orang lain dinasehatinya atau sembunyi-sembunyi? Jawab hadirin, saya pengen tahu aja. Kenapa kita ngoreksi orang di depan orang lain, sedang kita pengen sembunyi-sembunyi? Maunya diulang-ulang atau sekali saja nasihatnya? Sekali aja kalau kita ngasih nasihat ke orang juga. Mau dimaafkan tidak oleh orang lain? Jawab. Mau. Maafkan. Maunya dimaafkan sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Udah. Kalau kita pengennya dimaafkan sebelum minta maaf, ya udah, kepaksa kita harus masuk lah. Dimaafkan lah. Kata si Agim ntar nih hese pisan hirupnya. Apa yang ingin orang lakukan untuk kita kebaikan, lakukan. Dan sederhananya gitu aja. Rasa-rasakan. Kalau kita tidak mau orang berbuat buruk ke kita, ya jangan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya hadirin sekalian.